Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke, kenapa digital marketing penting buat UMKM? Oke, jadi ada 3 alasan, saya simplify ya, dari beberapa alasan. Yang pertama, karena digital marketing di era sekarang itu penting banget dan ada banyak kemudahan untuk mendatangkan pembeli dari digital marketing. Yang kedua yaitu kita dengan mudah bisa meningkatkan angka penjualan dari digital marketing karena mudah sekali di scale up dan mudah sekali untuk dapat word of mouth atau viralnya ya. Yang ketiga bisa menghemat biaya marketing ya. Kalau zaman dulu kita mengenal marketing itu pakai billboard dan sekali pasang itu kalau saya pernah kontak dan pernah kontrak itu sekitar 1 billboard 1 miliar, ada yang di jalan besar ada yang 2 miliar, 4 miliar, di jalan kecil yang ada yang puluhan dan ratusan juta, dan itu kita nggak dapat data berapa orang yang pernah lihat, berapa mata yang pernah lihat, berapa pejalan kaki, berapa mobil yang pernah seliweran di depan banner atau itu sendiri gitu. Sementara di TV juga sama, TV bisa tidak bisa secara aktual menargetkan berapa banyak atau memberi report berapa banyak sih yang sudah menonton acara kita atau iklan kita di TV. Lanjut. Oke, sebelum jauh kita mengenal digital marketing, sebaiknya kita pahami dulu. Sekarang kita cek, kalau dokter namanya kita cek kesehatan kita, kalau demikian kita cek fase bisnis kita sekarang di tahap mana gitu. Oke, di sini saya simplify jadi 4 kategori bisnis ya. Sekarang kita di posisi mana sebagai UMKM, sebagai pengusaha, sebagai mungkin investor, ada yang jadi pegawai juga gitu kan. Kalau fase bisnis yang pertama sebelum paling awal adalah fase startup. Ini sekarang yang lagi viral banget, yang lagi booming banget, banyak banget startup di Indonesia ya. Startup itu adalah fokusnya di menemukan winning product, menemukan winning audience, dan juga winning campaign. Mungkin teman-teman bertanya apa itu winning product, winning audience, dan winning campaign ya. Kalau winning product itu menemukan produk dan yang fit dengan kebutuhan market. Kalau audience itu siapa audiensnya, siapa dia masih menggali siapa customer yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Kalau campaign ya seperti biasa, campaign dari sebuah marketing ya kan. Lalu di mana sebuah startup itu harus fokus ya kan? Sebuah startup itu harus fokus di marketing, di selling, dan juga di branding. Nah ini awal-awal di mana sebuah startup harus fokus, karena fokusnya mungkin di era sekarang fokusnya di valuasi, tapi sebagian besar startup harus fokus di level marketing, karena memang keuangan kalau bapak-bapak di ngobrol itu ke dapur harus ngebul gitu kan. Jadi tetap pegawai tetap bisa digaji, tim operasional tetap jalan, jadi ya selling harus tetap ada, proses itu harus ada. Setelah proses startup adalah proses growth up, yaitu ketika kita penjualan sudah nggak ada isu, saya tiap bulan jualan sudah cukup, saya udah cukup kaya dengan jualan saya, jadi saya sekarang fokusnya ganti dari jualan ke bangun tim. Tapi tetap nggak bisa kita abandon menganaktirikan penjualan, kita di level sekarang bangun tim. Lalu setelah kita bangun tim, ada fase ketiga namanya smart up ya, bagaimana kita mengautomatisasi ya, bahasanya ya. Kalau kita bisa bilang itu gimana cara kita untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi. Nah, fase terakhir itu adalah fase scale up, di mana kita sebagai berbisnis diminta untuk naik kelas, atau kita bisa bahasakan pindah orbit. Misalnya di orbit 1 ke orbit 2 gitu kan. Dari awalnya levelnya lokal, misalnya di Semarang, sekarang pindah ke market yang lebih luas gitu kan, atau dari Indonesia ke internasional gitu kan, atau dari satu produk, satu market ke market yang lebih luas lagi. Oke, jadi digital marketing itu kita mulai dari mana gitu kan. Digital marketing ini di presentasi ini saya ibaratkan sebuah perang ya. Jadi perang itu kita mulai dari strateginya. Sebagai seorang jenderal, kita perlu menyusun strategi untuk perang itu. Yang pertama kita susun adalah, lanjut.
kita harus cari tahu siapa lawan kita. Kalau perangkan, kalau misalnya Amerika mau perang sama Cina, dia akan kirim FBI-nya ke Cina untuk cari tahu gitu kan. Nah, ini contoh saja, bukan berarti akan perang gitu kan. Dia akan cari tahu, oh kekuatan China tuh seperti ini, dia hobinya seperti ini China, kalau negosiasi internasional seperti ini gitu. Begitu juga di bisnis. Kalau di bisnis kita sebutnya, lanjut, adalah customer persona. Jadi kita as bisnis udah mendefinisikan customer kita gitu kan. Siapa customer kita, di mana biasa dia berkomunikasi, di mana biasa dia berkumpul, di mana biasa dia berbelanja, itu kita definisikan dalam suatu platform, satu lembar kita tempel misalnya di sebuah perusahaan supaya tahu, oh tim marketing harus tahu nih, tim sales harus tahu dia sekarang berkomunikasi dengan orang seperti siapa gitu. Manfaatnya apa sih customer persona? Manfaatnya yang pertama adalah sebagai cara berinteraksi dengan pelanggan gitu kan. Kalau misalnya pelanggan kita umur 24 tahun, mungkin kita bisa panggilnya Kak gitu. Beda kalau pelanggan kita mungkin umurnya 45 tahun, ya kita panggil Bapak. Kalau dipanggil Bro atau Bre mungkin akan tersinggung gitu kan. Begitu juga kalau customer kita mungkin di bawah 17 tahun, ya kita panggilnya sama, bisa Kak, bisa panggilan-panggilan yang lebih akrab. Terus yang kedua, untuk memahami bagaimana dan mengapa customer membeli produk kita gitu. Ini yang sering pengusaha lalai ya, termasuk orang marketing juga lalai. Kita udah menawarkan produk kepada suatu pihak tertentu atau orang tertentu, tapi kita tidak tahu mengapa dia membeli produk itu. Misalnya saya punya teman namanya Andi, saya tawarkan produk saya pada Andi, dia mau membeli, bukan berarti dia suka produk kita, mungkin dia nggak enak saja karena sudah saya tawarin gitu. Jadi ketika kita jual ke market yang lebih luas, akhirnya kita tahu, oh orang membeli produk saya karena produk saya bagus nih. Oh orang join Lokalis karena Lokalis memberikan pendampingan, pendanaan dan lain sebagainya, dan tim Lokalis sangat membantu UMKM di Indonesia gitu. Nah yang ketiga, manfaatnya buat customer persona adalah untuk membantu membuat strategi digital marketing yang tepat untuk menyasar calon customer yang tepat juga. Lanjut. Oke, ini contoh customer persona ya. Ini saya ambil di Google dari Medium. Ini contohnya customer persona dari sebuah transportasi online. Ini customer persona yang paling sederhana. Ini yang bisa kita buat dengan cepat. Misalnya namanya Pak Tommy, umurnya 28 tahun, dia lajang dan dia karyawan swasta di Jakarta gitu. Pendidikannya sarjana gitu. Dia goalnya apa sih ketika mau beli produk kita atau pakai aplikasi online, transportasi online, dia bisa bekerja sampai kantor dengan nyaman dan tepat waktu. Itu objeknya dia. Mungkin dia orang yang sibuk, sering meeting, keluar kantor dan lain sebagainya. Hambatan yang dia sering alami atau pain yang sering dialami apa? Yaitu dia sering terlambat karena mungkin macet, atau kalau pakai mobil macet rutenya dia nggak tahu. Jadi lebih enak kalau dibantu sama driver Gojek atau Grab seperti itu. Solusi yang bisa tawarkan apa? Seperti media transportasi yang lebih fleksibel dan bisa lebih on time gitu. Lanjut. Ini contoh aplikasi customer persona yang kedua yang model sederhana ya. Ini saya dapat dari Medium. Itu contohnya untuk aplikasi voucher atau diskon gitu kan. Nama customernya Ibu Fani, umurnya 21 tahun, mahasiswa, perempuan dari Bandung gitu. Goalnya dia bisa membeli barang-barang yang sudah ada di whitelist. Mungkin di Shopee ada whitelistnya gitu kan, atau di Tokopedia di whitelistnya, cuma udah bersarang berbulan-bulan nggak bisa kebeli gitu kan. Akhirnya dia mencari solusi. Hambatan yang dia dapatkan adalah menghemat uang bulanan karena sewa kos dan biaya kuliah ya kan. Terus solusi yang dia dapatkan adalah dengan mencari voucher dan promo belanja online. Ini contoh customer persona yang sederhana. Yang selanjutnya ini yang lebih detail lagi ya kan. Ini contoh untuk jam tangan olahraga atau smartwatch ya. Biasanya kalau di Indonesia yang terkenal itu Mi Band yang agak marketnya agak menengah bawah ya kan. Contohnya namanya Clark Andrew, umurnya 26 tahun, pekerjaannya dia developer, lokasinya di Amerika. Motivasinya kenapa dia membeli karena ada fear-nya, ada growth-nya, ada sosialnya gitu kan. Ada goals-nya, kita juga desain goals-nya apa ketika dia pakai brand ini gitu kan. Terus pain-nya atau frustasinya apa ketika pakai brand ini, misalnya goal-nya karena untuk memotong waktu ketika makan dan minum ya kan. Terus juga frustasinya apa ketika pakai produk ini gitu kan. Misalnya dia tidak familiar dengan
interface aplikasi lain atau jam lain gitu. Di situ juga ada bio-nya seperti apa, dia orangnya seperti apa, dia suka pakai teknologi yang seperti apa, misalnya pakai handphone apa, merek apa, dia suka pakai software apa gitu kan. Terus dia juga engage sama brand apa gitu kan, misalnya ada yang suka di brand beli sepatu olahraga di Nike gitu kan, dia pakai aplikasi kalender atau lain sebagainya gitu. Setelah kita clear dengan customer persona, lanjut ke tahap kedua, yaitu bagaimana kita goal untuk perang kita itu apa gitu kan. Kalau negara berperang kan goalnya ada dua, ada yang untuk bertahan, misalnya negara itu minor kan, dia hanya untuk bertahan karena mau diserang, atau dia menyerang karena mau menginvasi suatu wilayah gitu kan. Sama seperti bisnis kita juga punya ada beberapa goal ini. Ini goalnya saya simplify menjadi 2 goal saja gitu. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu adalah menggiring orang dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Awalnya misalnya saya tidak tahu produk namanya handphone Xiaomi gitu kan, tiba-tiba ada iklan atau orang menawarkan produk Xiaomi, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Lalu goal kedua adalah konversi. Di sini dari misalnya saya udah tahu kan, belum, kalau saya sudah tahu belum tentu saya mau beli kan. Nah, ini ada proses yang agak panjang sehingga terjadi penjualan. Jadi goal di marketing itu sebenarnya agak banyak. Ini saya simplify jadi 2, yaitu awareness, tahu atau engage sama suatu brand, dan juga konversi. Lanjut. Oke, kalau dari funnelnya itu corongnya semakin segini ya. Kalau kita di Ekodu, kita misal dapat sebulan misalnya 10.000 lead gitu kan. Dari 10.000 lead, 10.000 orang yang minta dibuatkan project itu belum tentu 10.000 itu jadi beneran project gitu kan. Mungkin dari 10.000 itu hanya 10%, atau mungkin bisa jadi 1%, tergantung bagaimana produk kita cocok nggak sama yang mereka butuhkan gitu kan. Setelah mereka paling atas itu adalah awareness, mereka tahu dulu. Setelah tahu, dia mulai mencari produk kita. Setelah mereka mulai mencari dan mencari tahu dan pengen tahu, terus mereka mengevaluasi apakah produk ini cocok sama kebutuhan mereka gitu. Setelah itu ada intent. Intent ini adalah keinginan membeli, apakah dia consider produk Ekodu atau kompetitor Ekodu atau mungkin yang lainnya gitu kan. Yang setelah itu baru ada purchase. Nah, ini funnelnya agak panjang, mungkin dari 10.000 orang yang datang kontak kita minta dibuatkan project, atau minta dibuatkan misalnya seragam, misalnya dibuatkan corporate gifting gitu, mungkin yang close hanya 10% gitu, mungkin 1.000 orang gitu, atau 1.000 perusahaan. Nah, setelah jadi customer, berikutnya adalah kita bagaimana menjadikan dia balik lagi untuk beli lagi. Kita ada namanya royalty program. Lalu senjata apa sih yang kita punya digital marketing itu? Jadi digital marketing itu channelnya lumayan banyak. Jadi kalau misalnya dibahas dalam satu seminar 22 jam mungkin nggak cukup. Monggo lanjut. Jadi kalau ibaratkan kita mau perang itu senjatanya apa sih yang kita bisa pakai untuk merich atau mencoel gitu calon-calon customer kita gitu. Lanjut. Nah, ini saya bagi menjadi 4 jenis channel ya. Kenapa 4? Ya memang ini yang paling familiar ya. Yang pertama adalah yang berbayar, paid traffic yang berbayar. Yang kedua ada organic traffic atau yang free traffic, ini di sosial media, SEO dan lain sebagainya. Yang ketiga ada own traffic, ini yang mungkin jarang dikelola sama pengusaha karena mungkin lupa atau terlalu sibuk mencari customer baru sehingga lupa mengelola traffic yang sudah ada atau customer yang sudah ada. Nanti kita jelaskan juga di sini. Yang selanjutnya adalah joint venture traffic atau JV traffic ya. Ini traffic yang dimiliki oleh orang lain. Lanjut. Oke, ini biasanya ada perdebatan, saya suka traffic yang free, saya suka yang berbayar gitu kan. Kadang ada orang yang saklek banget harus pakai ini, mana sih yang harus dipakai gitu kan. Oke, di sini saya berikan contohnya traffic yang berbayar dan traffic yang gratis. Apa saja sih traffic yang berbayar dan apa saja sih traffic yang gratis itu kan? Berbayar contohnya Google Ads, Facebook Ads. Google Ads itu ketika kita misalnya mencari restoran dekat sini atau misalnya konveksi seragam terdekat, itu akan muncul paling atas yang ada tulisannya Ads, itu namanya Google Ads. Kalau di Facebook Ads biasanya di Facebook ketika kita scroll gitu kan, feed-nya 5 kali udah ada satu iklan tayang, 5 post keluar lagi
iklan lagi, atau di story-nya juga keluar lagi. Sama di TikTok juga ada, di YouTube juga biasanya yang mengganggu ketika kita nonton YouTube ada namanya 5 second skip ads dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh iklan-iklan yang berbayar gitu. Biasanya ada logonya ads. Ini kelebihannya apa? Kelebihannya dia cepat tertarget. Jadi teman-teman kalau misalnya baru bangun bisnis pengen dapat penjualan gitu kan, punya modal 10 juta pengen langsung jadi 100 juta gitu kan, misalnya iklan berapa gitu, harapannya dari iklan 5 juta itu jadi misalnya dari 5 juta menjadi 50 juta gitu kan, dengan ROI 1000% gitu kan. Itu contohnya ya. Yang gratis banyak sekali, yang gratis ada Facebook personal, ada Instagram, sekarang marak banget Instagram untuk branding, TikTok untuk branding, ada YouTube juga gitu kan, ada SEO, dan juga ada blogging ya. Terus yang jarang orang UMKM pakai ini yang gratis tapi juga powerful banget, itu adalah Google My Business gitu. Biasanya targetin untuk lokal-lokal pencarian. Contohnya saya punya contoh ini, saya punya bengkel misalnya kan, saya buat bengkel misalnya bengkel Pak Ali gitu. Jadi ketika orang awam yang misalnya milenial biasa nyari sesuatu di Google, ketika cari oh ada bengkel, oh namanya Pak Ali di dekat rumah saya, dia datang. Lanjut. Nah, antara traffic yang gratis dan berbayar itu tetap ada investasinya. Bukan berarti kalau gratis itu nggak ada investasinya, bukan berarti kalau berbayar itu juga pasti ada investasinya. Kalau berbayar itu kita punya anggaran, budget. Kalau misalnya kita juga harus paham bagaimana cara beriklan. Kalau yang gratis kita juga harus dituntut untuk konsisten buat iklan, dan ini tiap hari atau seminggu berapa kali, dan itu pasti butuh tim gitu kan. Nggak mungkin kita seorang pengusaha ngerjain itu semua, bisa rontok gitu kan, produksi nggak jalan, istri marah-marah gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Pasti kita butuh tim untuk bantu ini gitu. Terus juga konsekuensinya kita harus sabar, karena di sosial media traffic yang gratis itu butuh waktu gitu kan, nggak cepet sehari posting langsung dapat customer gitu kan. Lanjut. Oke, ini traffic yang ketiga, kita ibaratkan kayak sewa rumah atau punya rumah ya. Monggo. Oke, traffic yang ketiga adalah traffic yang kita miliki sendiri atau on traffic ya kan. Ini yang tadi saya bahas jarang dikelola dengan baik oleh suatu pengusaha. Yang contohnya adalah kontak di WhatsApp atau customer yang pernah kontak kita di WhatsApp. Itu kalau kita bisa manage dengan baik, misalnya kita berikan tools gitu kan untuk broadcast sering, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, atau kita rajin komunikasi sama mereka gitu, kita bangun hubungan yang baik, mereka akan lebih sering repeat ordernya lebih sering gitu. Ada juga Line dulu sempat viral gitu. Populer juga ada Telegram, dan juga ada email ini. Sekarang mungkin yang paling powerful dan paling banyak digunakan di Indonesia WhatsApp ya, karena mungkin perusahaan-perusahaan juga kirim PO, kirim invoice itu sekarang di WhatsApp. Jadi ini perlu dikelola dengan baik. Kalau punya customer 100 orang di WhatsApp ya, itu sering-sering diajak ngobrol, mungkin sekali 2 kali di broadcast atau ya di telepon, sehingga ada kedekatan emosional gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah traffic milik orang lain gitu kan. Ini contohnya reseller, dropshipper, makelar, affiliate, dan influencer ya kan. Traffic ini kita kayak kerjasama, mereka punya visitor sehingga bisa kita ajak kerjasama. Misalnya kita jual harga 1 juta barang, ketika dia si reseller beli, customer yang reseller beli, kita kasih harga 900 gitu kan. Jadi 100-nya untuk reseller. Ini bagus juga, ini yang perlu juga kita ajak juga nih. Bisa juga konsepnya seperti customer kita jadikan agen-agen reseller kita gitu. Jadi ada royalty program yang bagus. Lanjut. Oke, ini yang apa yang harus dilakukan ketika sudah memiliki database. Yang pertama, database on traffic itu kita harus tahu cara mengelola database itu yang baik, gimana kita engage sama customer kita gimana gitu. Terus kalau traffic mirip orang lain ya, kita harus mampu mengelola misalnya reseller, affiliate, dan lain sebagainya gitu. Mungkin butuh sistem, butuh apa yang perlu disiapkan gitu. Dan juga disiapkan budget untuk lainnya gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan nih? Kita udah tahu siapa lawan kita, terus apa goal kita, dan juga kita udah tahu juga nih senjata-senjata apa yang bisa kita pakai untuk perang kita ini. Apa yang harus kita lakukan adalah
Ini saya nyebutnya adalah cara menyerangnya. Saya bagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah membuat digital asset. Ini penting banget buat sebuah UMKM atau bisnis pada umumnya ya. Karena memang kalau misalnya customer kita tidak bisa menemukan kita di online, maka bersiaplah bisnis itu akan gulung tikar gitu. Sekarang di era yang pandemi ini kita kayak diakselerasi, dipaksa untuk serba digital gitu. Misalnya jual orang beli makan pun juga seringnya sekarang online. Fungsinya apa sih membuat aset digital? Bentuknya apa nanti kan? Fungsinya adalah tempat orang menemukan kita gitu. Kalau orang nggak bisa menemukan kita ya gimana nanti kita bisa jualan gitu kan? Terus juga tempat untuk follow up customer, dan yang ketiga adalah sumber informasi dari customer. Misalnya customer itu baru tahu produk kita, jadi mereka perlu menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang produk kita gitu. Lanjut, bentuknya ada website, ada sosial media, ada Google My Business. Jadi kita bisa explore opsi-opsi ini gitu ya. Ecodo dibantu untuk. Monggo, lanjut. Terus yang kedua, setelah kita buat digital asset, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menggiring traffic masuk ke dalam digital asset itu gitu kan. Ini saya nggak jelasin secara detail teknisnya seperti apa, tapi ini strateginya gimana kita bisa menggiring trafficnya gitu kan. Fungsinya apa sih kita harus menggiring traffic itu? Karena channel itu bergantung sama audiensnya atau target marketnya gitu kan. Fungsinya untuk berinteraksi, kita harus tahu di mana dia berinteraksi, si customer ini di mana dia menghabiskan waktunya, di mana dia belanja, dan atau di mana dia mencari solusi kebutuhan jasa atau hanya bisa ditemukan di Google gitu. Oke, contoh ini kita ada contoh case ya. Misalnya kita punya customer Kak Rani, ini saya dapat dari FitLabs ya. Kak Rani ini umurnya 24 tahun, mahasiswi yang tinggal di kos dengan dapur bersama yang bikin males masak. Dia kelas ekonomi menengah atas, suka berburu tempat makan, sibuk terutama, terus ada kesibukannya kuliah gitu, dan juga punya channel YouTube gitu kan. Dari ini kita udah ibaratnya ini adalah dari misalnya 1000 customer kita jadikan satu orang siapa gitu. Misalnya perempuan misalnya kan, perempuan ini ibaratnya namanya Rani gitu kan. Dia mahasiswa gitu kan. Misalnya produknya apa? Misalnya produknya produk aparel gitu kan, baju gitu kan. Terus kita gali lagi apa sih topik yang disukai Kak Rani ini? Oh, dia suka tentang kuliner gitu kan. Terus channel sosial media apa sih yang sering dia gunakan gitu kan? Akhirnya kan ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Nah, dari situ kan kita tahu oh customer kita di sini ngumpulnya, jadi kita harus buat konten di sini atau berikan di sini, atau kita pakai on traffic kita untuk giring ke sini gitu kan. Dan kita tahu juga kapan dia biasa menggunakan media sosial, misalnya pulang kuliah. Terus yang keempat, apa hobi si customer, misalnya hobinya kali kuliner atau olahraga dan lain sebagainya. Dan dia sudah engage dengan brand apa aja gitu. Misalnya dia udah engage karena dia menengah ke atas, mungkin dia suka brand Zara, LV dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir mungkin karena dia anak milenial, di mana dia bisa biasa belanja yaitu di Shopee, Lazada dan mall brand Indonesia misalnya. Ini contoh ya saya. Oke, terus dari situ semua kita udah bisa memetakan oh customer kita Bu Rani, Kak Rani ya, masih muda ya. Itu sukanya menghabiskan waktu di YouTube, Instagram sama TikTok. Jadi konten apa aja yang cocok sama dia? Oh, mungkin ada 4 jenis konten ya, yang biasa dibuat untuk digital marketing. Itu ada konten yang entertain, yaitu konten yang menghibur. Contohnya ya yang sedang viral ini kan. Ada konten yang menginspirasi, ada konten yang mengedukasi, dan ada konten yang tujuannya meyakinkan orang untuk beli gitu kan. Nanti tergantung goalnya mana. Misalnya goalnya untuk membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, ya kita hanya perlu konten-konten yang untuk entertain atau edukasi, inspire gitu kan. Untuk menggiring orang yang udah tahu menjadi beli gitu, kita perlu buat konten-konten yang meyakinkan mereka gitu, baik di website, sosial media dan lain sebagainya. Terus juga karena dia biasa belinya di sana, jadi kita bisa pasang produk kita di sana. Lanjut. Oke, gimana kalau saya tidak sempat mengerjakan itu semua Pak Asad? Misalnya ada yang bertanya gitu kan, bisakah Ecodo bantu saya? Tentu saja Ecodo bisa bantu. Kita
kita ada program namanya Lokalaris ya, kita gimana kita bantu UMKM untuk terus berkembang dan scale up gitu kan. Apa aja sih yang diberikan itu Lokalaris untuk teman-teman UMKM, itu ada pelatihan seperti sekarang ini, ada pelatihan inkubasi baik itu bisa online atau offline gitu. Ada pinjaman modal dana kepada teman-teman UMKM yang sudah diberikan project gitu kan. Ada juga promosi, jadi kita juga melakukan itu semua yang tadi strategi itu sudah dikerjakan sama tim kita di Ecodu, dan itu ketika sudah ada inquiry atau ada project yang akan run akan diberikan ke UMKM gitu. Jadi teman-teman bisa menggantungkan marketingnya di Ecodu, Bapak. Tinggal teman-teman bagusin produknya aja gitu. Terus juga legalitas usaha juga dibantu sama tim Ecodu. Oke, kesimpulannya dari 4 step strategi scale up bisnis UMKM dengan cara marketing, yaitu pertama kita harus mengenali siapa lawan kita, musuh kita siapa. Yang kedua kita harus cari tahu goal kita apa untuk setiap campaign kita, apakah kita mau jualan aja atau mau memperkenalkan produk kita aja gitu. Yang ketiga, senjatanya apa yang kita kita perlukan, misalnya customer yang hobinya sosial media, ya kita bikin senjata di sosial media gitu, dan lain sebagainya gitu. Terus cara menyerangnya bagaimana, apakah tadi bisa kita giring traffic ke aset kita sendiri atau bisa lain sebagainya gitu, kita pakai konten dan lain sebagainya, banyak banget channelnya itu, atau bisa pakai Ecodu. Mungkin cukup dari saya, ini agak kelebihan 7 menit, saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.